Saya sependapat dengan Pak Jokowi 1000%. Bahkan transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, itu untuk pelayanan dan mungkin rugi. Mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya. Nah, tapi Prof, kalau misalnya Anda kan masih menjabat juga di pemerintahan ketika proyek KUS ini mulai digodok sampai akhirnya dibangun. Anda juga punya informasi tersendiri yang mungkin bisa Anda sampaikan sekaligus ada buktinya untuk KPK. Saya diangkat menjadi Menko Polhukam itu tahun 2019 bulan Oktober. Kontrak ini 2015-2016. Jadi saya tidak tahu di dalam. Bahkan saya juga ragu ya. Meskipun orang boleh saja berspekulasi. Ragu kalau Pak Luhut itu terlibat di sini karena Pak Luhut itu baru diberi tugas sesudah kasus ini bocor dan bosok. Tahun 2020 kan Pak Luhut baru diberi tugas nangani ini. Jadi tahun sebelumnya Pak Luhut enggak ikut di sini karena bukan bidangnya. Tetapi tahun 2020 Pak Luhut disuruh menyelesaikan kasus ini. Lalu ya inilah perkembangannya. Sehingga bukan saya membela Pak Luhut. Saya kira Pak Luhut tidak ikut dari awal kasus ini. Dan tidak ada yang nyebut kalau di awal ikut. Dia baru tahun 2020 disuruh menyelesaikan. Dan kata Pak Luhut, barong itu sudah busuk gitu tahun 2020. Dan saya tahu karakternya Pak Luhut itu kalau diberi tugas oleh presiden itu sama dengan militer pada umumnya. Kalau yang merintah atasan harus diselesaikan, tidak banyak mempersoalkan. Ya dia selesaikan gitu. Tapi kalau ada apa-apa kalau di militer itu yang bertanggung jawab yang atasnya yang memberi tugas itu. Nah dalam hal ini setahu saya Pak Luhut sikapnya selalu gitu. Diminta oleh presiden dia selesaikan. Sama dengan ketika kasus IKN, masalah pembebasan tanah dan sebagainya. Di rapat kabinet berkali-kali terjadi pertentangan Bu Siti Nurbaya dengan menteri lain, Pak Luhut ditunjuk oleh Pak Presiden. Pak Luhut, saya beri waktu 1 minggu selesai ya. Siap Pak, selesai gitu. Karena itu kerjaan militer kayak gitu. Nah, sama menurut saya ya soal kereta ini menurut saya. Tapi nanti silakan aja. Apakah Pak Luhut terlibat dari awal atau tidak? Setahu saya dia 2020 pada periode kedua. Saya juga maksudnya periode kedua. Jadi tidak tahu menahu kasus yang begini karena sudah jadi 2015 2016 sudah selesai kontrak dengan segala dramanya itu kita enggak tahu. Tapi Prof, kalau melihat dari polemik yang terjadi, Anda sebenarnya melihat celah pelanggaran hukumnya, celah penyelewengan kewenangannya ataupun juga celah korupsi yang sebenarnya harus difokuskan oleh KPK di mana saja celah-celahnya itu? Pada saat proses pembuatan kontrak, ya pemindahan kontrak dari Cina, dari Jepang ke Cina itu patut dipertanyakan. Meskipun bisa saja orang mengatakan itu kan biasa dalam bisnis gitu, tapi menurut saya tetap mencurigakan. Ada juga orang yang membahas kan kalau Cina Jepang ngitungnya dengan yen, Cina dengan lain lalu. Tapi kalau saya kan ukurannya pada waktu itu dolar ngitungnya, entah Jepang, entah Cina, entah Indonesia kan ukurannya dolar. Jadi menurut saya tidak bisa dikait-kaitkan dengan perbedaan kurs antar negara Cina dan Jepang. Karena bagi Indonesia sama-sama dolar. Dimulai dari situ, kenapa dipindah? Kan gitu. Kemudian kenapa terjadi overrun gitu. Itu semua kita tidak katakan itu sudah pasti korupsi, tidak. Tapi harus diselidiki. Saya sependapat dengan Pak Jokowi 1000%. Bahkan transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, itu untuk pelayanan dan mungkin rugi. Tapi satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu. Yang bilang ada markup itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan berdasar keahlian dia. Itu menduga ya kata dia. Mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya. Nah itu semua supaya diteliti karena isu ini sudah menjadi isu yang sangat besar. Kita setuju lah kereta apinya bagus gitu. Itu bagi saya tidak harus untung, pasti rugi lah namanya untuk perorangan rakyat. Tetapi tidak boleh juga ada korupsi di situ. Nah, Prof, kalau misalnya kita harus berangkat dari pembuatan kontraknya untuk menyelidiki ini, KPK seharusnya bisa memulai pemeriksaan dari siapa saja? Pertama tentu saja kalau dari sekarang ini mulai dari cari dokumen dulu. Lalu nanti Menteri Keuangan, Menteri BUMN ketika itu, kemudian siapa tim yang diminta menilai, itu dari UGM, dari ITB, dari UI dan sebagainya.
Lalu yang paling penting, dokumennya itu seperti apa, gitu. Karena konon kalau transaksi dengan Cina itu dokumen tak boleh dibuka ke siapapun, gitu. Hanya pihak pemerintah dan pemerintah. Nah kalau kita kan harusnya BPK harus buka. Ini tanya ke BPK, BPK punya dokumen tentang rincian uang dan berbagai jaminan yang dimungkinkan itu. Dulu kan begini nih, dulu kan katanya dengan Cina itu B2B. Ya, bisnis to bisnis. Pemerintah tidak ikut APBN. Tapi kemudian pemerintah ikut mengeluarkan, bahkan yang terakhir ini pada bulan Agustus tahun 2023, 2 tahun lalu sebelum berakhirnya presiden, itu dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan nih. Setahun sebelum berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 89 tahun 2023, akhir Agustus itu, yang isinya tata cara memberi jaminan, pemberian jaminan oleh pemerintah atas kereta api, ya, atas proyek-proyek kereta api loh. Katanya dulu tidak ada jaminan dari pemerintah, kok sekarang ada jaminan dari pemerintah. Saya punya nih turunan nomor Permenkunya ini, ya, nomor 89 tahun 23 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah. Untuk apa penjaminan? Katanya dulu tidak ada. Nah, itu yang kemarin saya katakan dalam sebuah hasil penelitian lembaga di Jerman terhadap kontrak-kontrak dengan Cina itu selalu ada jaminan yang dirahasiakan. Gitu. Jaminannya apa? Gitu. Nah, nanti kalau ini terjadi apa dulu yang dijaminkan? Lalu tata caranya ini sudah disiapkan kan gitu kalau mau berpikir berpikir curiga atas terjadinya sesuatu. Hukum itu harus dimulai dari curiga. Kok ada begini? Orang curiga. Itu biasa, kalau hukum tidak mulai dari curiga tidak akan bekerja. Dimulai dari dugaan, dimulai dari praduga. Oleh sebab itu Anda diduga. Jadi dimulai dari praduga bersalah kalau hukum itu. Ya, praduga tak bersalah itu untuk menghukumnya. Tapi kalau untuk kasusnya harus dimulai dari praduga bersalah terhadap orang maupun terhadap peristiwa. Tidak bersalah, praduga tak bersalah itu artinya orang belum boleh disebut terpidana, belum boleh dimasukkan penjara, ya, sebelum diputus oleh pengadilan. Sehingga dipenjarakan atau di rumah lapaskan, beda dengan ditahan. Kalau orang asas praduga tak bersalah boleh ditahan karena dia diduga bersalah. Tapi tidak boleh dia dimasukkan disebut sudah masuk penjara, tidak boleh. Nah, Gitu. Prof. Mahfud. Hanya itu. Yuk.